Di ruang rawat inap Rumah Sakit Harapan Siang, seorang perempuan muda, Desti, baru saja didiagnosa kanker ovarium. Ia terpukul, sedih, dan menolak kenyataan. Inilah awal perjalanan caring yang sesungguhnya, ketika kasih dan empati menyentuh jiwa. Selamat pagi Desti, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi dokter. Gimana Desti, kabarnya pagi ini? Alhamdulillah dok, baik. Nah, tujuan kedatangan saya di pagi hari ini itu saya akan menginformasikan hasil pemeriksaan kamu kemarin. Untuk hasil pemeriksaan kamu kemarin, kamu dinyatakan menderita kanker di bagian ovarium kamu. Dan kami akan melakukan pengobatan, yaitu kami akan melakukan operasi. Dan operasi kamu juga sudah dijadwalkan, yaitu akan dilakukan besok pagi jam 9 pagi. Dan saya harapkan kamu malam ini kamu puasa ya, agar di besok pagi operasi kamu berjalan dengan lancar. Kanker dok? Itu beneran kanker? Bahkan aku belum berusia 23 tahun dok. Aku baru nikah. Aku dengar berita ini kayak gak punya tujuan hidup, gak tahu mau gimana lagi. Nah, jangan bicara begitu. Kan pasti bisa jalan. Kamu tenang aja, aku sama mama bakalan nemenin kamu kok jalanin semua proses ini. Desti, kamu harus tetap kuat ya, kamu harus tetap semangat. Kami akan selalu ada untuk proses penyembuhan kamu. Kamu harus tetap jaga semangat kamu agar proses pemulihan kamu juga semakin cepat. Ya udah, karena saya sudah menginformasikan segala pemeriksaan kamu, saya pamit ya. Permisi, Pak, Bu. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Desti. Saya duduk di sini. Sebelumnya boleh Bapak dan Ibu untuk tunggu dulu kan? Ini memang sulit untuk kamu, Desti. Tapi saya, para dokter, dan juga para perawat yang lain, juga keluarga kamu yang menunggu di depan, itu ada tuh untuk menemani kamu berproses secara keseluruhan. Bukan hanya untuk mengobati kamu saja. Tapi saya takut sus. Saya malu. Saya takut dibuang sama keluarga saya karena saya punya penyakit ini. Saya seperti gak ada tujuan hidup. Saya seperti sia-sia sus. Kamu gak boleh menikah gitu, Desti. Karena penyakit yang ada di tubuh kamu ini, itu tidak akan menghapus siapa kamu sebenarnya. Selamat pagi. Ini saya bawakan air hangat untuk kompres Kak Destinya, sama selimut juga untuk bisa rapiin tempat tidurnya ya. Terima kasih, Sus. Iya. Kak Desti, selain teman saya mau beresin tempat tidurnya, kita pindah dulu ke sini ya, supaya kita jauh lebih tenang ngobrolnya. Oke, Sister. Sus, kira-kira sakit gak ya untuk operasi ini? Aku takut banget. Terus, ini benar-benar bisa pulih nggak badan aku? Aku benar-benar kayak takut, sus. Aku takut kalau misalnya aku nggak ada lagi di dunia ini. Kamu jangan seperti itu, Desti. Kalau operasi itu wajar aja sih sakit. Itu kan juga untuk kebaikan kamu, untuk penyembuhan kamu juga. Jadi, kamu harus jalanin itu. Kamu tahu nggak? Kadang penyembuhan itu berasal dari hal yang kecil, seperti ruang yang tenang, hati yang tulus, dan juga sentuhan kamu. Kami tahu ini berat untuk kamu, tapi setiap langkah kecilmu itu adalah tanda kekuatan yang ada di diri kamu. Sus, boleh nggak doain saya? Saya merasa mau lebih dekat sama Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana sama penyakit saya ini. Boleh ya sus doain saya? Boleh, kita doa sama-sama ya, biar Tuhan menjamah doa kamu, menjamah setiap pergumulan yang ada di diri kamu, dan Tuhan menjawab semua penyakit-penyakit.
Yesus, kita berdoa. Amin. Makasih ya Sus. Mari Kak, kita pindah ke tempat tidur lagi untuk kompres. Aku bangga banget loh sama kakak tadi bisa tenangin pasien Kak Desti. Padahal dia kan panik banget kan, tapi kakak gak berani bicara, tapi dia bisa setenang itu, keren banget. Tidak benar. Menunjukkan rasa kita empati dengan hati yang tulus, mendengarkan dengan empati apa yang dialami pasien. Kemudian kita melihat manusia itu sebagai manusia seutuhnya. Kita bukan hanya menyentuh tubuh pasien itu saja, tapi kita juga menyentuh diri sendiri. Shalom. Gimana Des kabarnya? Udah baik ya? Aku masih belum bisa nerima sih. Des, semangat ya. Kamu lihat Des, ini aku sama Kalista sama Agnes bawa foto-foto kita waktu SMP tahu ini kamu seceria itu loh dulu. Ya, tapi sekarang kamu udah nggak ada semangat lagi. Kami rindu tahu kamu seceria ini, kita kumpul lagi. Tapi kami sakit hati tahu kamu nggak ada semangat gini. Kamu yang kuat ya Des, semangat dong. Kami selalu ada tahu di sini. Kalau kamu butuh apa-apa, kami ada buat kamu. Ayo semangat Des, kami semua di sini percaya kalau keajaiban itu ada, dan keajaiban itu adalah melihat kamu bisa sembuh dan ceria lagi. Hari ini mungkin berat, tapi mungkin besok ada rencana baru bagimu. Tetap semangat ya, dan percaya kepada Tuhan ya. Iya, aku kangen sama masa-masa kita gitu. Tapi aku masih belajar untuk menerima diri aku yang sekarang. Makasih ya. Semangat Des. Desti, di sini saya tahu kok ini bukan awal pernikahan yang kamu inginkan. Tapi di sini Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Kamu nggak sendiri kok Desti. Bahkan pada saat badai pun ada juga Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Karena kita nggak ngerti sih kenapa masalah ini selalu ada datang bersamaan dengan masalah kita saat ini. Tapi saya percaya bahwa tujuan Tuhan itu akan indah berbeda. Bahkan kalau kamu butuh seseorang untuk berbicara, atau butuh pelukan, atau cuma sekedar duduk bersama dengan kamu, kami selalu ada kok buat kamu. Kamu jangan merasa sendiri ya Desti. Ingat, kamu harus tetap kuat. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Kami orang gereja akan terus berdoa buat kamu agar kamu cepat sembuh, cepat pulih, dan cepat melakukan beraktivitas seperti dulu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat ya Desti. Mumpung kalian di sini, ayo kita berdoa sama-sama. Ayo, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Makasih ya Bu Pendeta, Ya, teman-teman. sama-sama. Ya semangat ya Des, kamu bisa. Pokoknya kamu harus terus semangat, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kamu, Desti. Saya percaya dan yakin kamu akan sembuh dan bisa beraktivitas normal seperti dulu lagi. Semangat ya Desti. Shalom. Jadi sejak kapan Des? Shalom. Wah, kalian lagi ngumpul nih. Iya, Sus. Yes, Sus. Desti, kamu hebat banget. Kamu mempunyai teman, kamu punya sahabat di teman satu gereja yang menguatkan kamu di saat kamu sedih. Tubuhmu mungkin sekarang lagi lemah, lagi sakit, tapi jiwamu sekarang sudah mulai kuat. Halo Desti. Operasi berjalan dengan lancar ya. Sekarang tinggal proses pemulihan saja. Kamu harus selalu jaga semangat kamu dan jangan menyerah ya. Terima kasih dok, Sus. Aku seperti dimanusiakan, bukan hanya diberi cinta, tapi aku dirawat dengan penuh kasih. Terima kasih dokter, suster.
Itu karena Desti sudah membuka hati kepada kami semua di sini. Kami datang hanya untuk memberikan cinta, selebihnya Desti yang memilih untuk bahagia. Semangat Desti kedepannya. Caring menurut Jen Watson bukan sekedar tindakan keperawatan, melainkan hubungan manusiawi yang penuh cinta, kehormatan, ketika perawat hadir dengan empati. Pasien menemukan kembalinya makna hidup dan itu penyembuhan sejar.